Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speaker boleh diaktifkan dulu. Video diaktifkan. Ini kelas 10 10.3 ya? 10.3. Wali kelasnya siapa? Mr. Rizky. Jumlah siswanya ada berapa? 30? 32. Oke yuk. Ini masih ada satu yang belum gabung. Kira-kira siapa? Ini masih 31 yang gabung. Satunya izin, Mister. Siapa? Nakaisa. Oke. Sambil tak cek absensinya ya. Ahmad. Hadir, Miss. Ya, hadir, Mister. Ahmad Arianto ada ya? Hadir, Mister. Ahmad Amar. Hadir, Mister. Amare Amodia. Hadir, Mister. Anissa. Hadir. Anisati. Hadir, Mister. Aufa. Sambil kita kenalan. Aufa ada? Banding dulu. Krisnanda. Hadir, Mister. Dewi Retno. Hadir, Mister. Diova. Hadir, Mister. Diva. Hadir, Mister. Zikri Murtado. Hadir, Mister. Enrico. Hadir, Mister. Alicia. Hadir, Mister. Helmi Yahya. Hadir, Mister. Jihan. Mister. Arelda. Hadir, Mister. Muhammad Saul. Hadir. Muhammad Akmal. Muhammad Kautsar. Muhammad Mirza. Muhammad Rizki. Hadir. Muhammad Syafri. Hadir, Mister. Nafisa. Hadir, Mister. Nail Izas. Hadir, Mister. Nakaisha. Izin, Mister. Natasha Najwa. Hadir, Mister. Nawaf. Hadir, Mister. Nila. Hadir, Mister. Nimas. Raditya. Hadir, Mister. Renzito. Hadir, Mister. Yuki. Hadir, Mister. Zahra. Hadir, Mister. Oke, alhamdulillah, berarti lumayan ya untuk 10.3. Sudah kenal saya, Rek? Kita kan baru pertama kali ketemu ya. Atau sudah pernah ketemu sebelumnya? Waktu MPLS? Iya. Ya. Waktu itu pas apa ya? Tugas di Orasi, Mister. eksplorasi sekolah ya. Ya, Yang Mister. vlog itu. Ya, Yang yang sekolah. Ya, begitulah kondisinya. Terus seharusnya saya ketemu 2 kali di MPLS, yang 1 kali saya nggak bisa, harus ada di rumah, jadi nggak bisa mendampingi. Nggak apa-apa ya, yang penting kita bisa ketemu sekarang. Alhamdulillah, selamat untuk anak-anak sudah diterima di SMA BSS. Anak-anak adalah yang terpilih, karena dari sekian ratus pendaftar yang diterima terbatas hanya 190 siswa. Yang nggak diterima itu banyak sekali. Jadi ini ada kesempatan emas bagi anak-anak untuk berkarya, untuk apa ya, melakukan yang terbaik di SMA BSS. Gitu. Untuk ketemuan pertama, kita nggak akan banyak hal yang disampaikan. Kenalan dulu lah ya, biar nanti kita saling kenal satu persatu. Tadi udah saya absen satu persatu, kemudian sekarang saya ingin memperkenalkan diri juga. Bentar, saya share screen. Bismillah, semoga bisa. Sudah tampil di layarnya anak-anak kah? Sudah, Mister. Sudah, Mister. Sudah? Alhamdulillah. Wih, astagfirullah, yang tampil ini ya.
Bentar. Nah, untuk perkenalan, saya menggunakan aplikasi digital, tapi tidak ada suara, pakai Office 365. Karena sekarang saya jadi trainernya ini untuk di beberapa sekolah mengenai Office 365. Jadi saya manfaatkan ya untuk perkenalan kita, nggak apa-apa. Bentar, sambil kita koneksikan. Nah, ini nama saya. Sudah berkeluarga, Rek. Ini data diri saya. Ada yang rumahnya daerah Pakis atau Saujajar? Nanti bolehlah main ke rumah, karena dekat dengan rumah saya gitu ya. Ini medsos yang sering saya gunakan untuk berkomunikasi dengan teman-teman, baik guru, siswa maupun yang lainnya. Karena komunitasnya banyak, paling banyak menggunakan di Facebook, ya terpaksa saya harus gunakan Facebook juga. Nanti yang akan sering kita gunakan dalam pembelajaran adalah yang ini. Di YouTube. Kita kan ketemunya terbatas, Rek, ya. Enggak setiap minggu ketemu 2 kali, tapi paling 2 minggu sekali. Agar efektif, itu nanti suatu saat kita akan buat streaming di YouTube. Hanya adalah untuk memperkuat materi. Jadi nanti kita bahas materi secara utuh keseluruhan, latihan soal, dan sebagainya lewat streaming YouTube. Nanti kita jadwalkan agendanya yang tidak bentrok dengan jadwal di sekolah. Dan bareng, kelas 10.1 sampai 10.4 biar maksimal. Nanti kalau anak-anak mau kontak saya, ini kontak saya, aktif WA, nanti bisa ditulis juga ya. Atau ketua kelasnya nanti bisa kontak saya. Selain kontak, ini ada informasi sekilas tentang diri saya. Pernah ikut ini, digelar di workshop di Malaysia. 4 kali saya ke sana, harus mewakili SMA BSS. Kemudian di tahun kemarin, jadi tim penulis soal untuk ujian Provinsi Jawa Timur. Jadi lumayan kerjanya, 6 bulan membuat soal dan sebagainya. Terus, selain itu saya juga nulis banyak buku yang sudah saya hasilkan. Ini sudah ber-ISBN, ini digunakan di sekolah, ini juga di sekolah. Ini ber-ISBN, sudah terbit nasional maksudnya ya. Saya sudah punya 6 buku yang terbit nasional. Yang ini adalah yang paling banyak peminatnya. Lumayan, kemarin dapat uang banyak dari buku ini. Nanti kalau anak-anak ada yang minat untuk nulis, bolehlah join atau gabung dengan saya, kita belajar nulis bareng. Gitu. Diterbitkan juga secara rasional. Ini yang diterbitkan terbaru, ada 3 buku, 1, 2, 3. Ini berkolaborasi dengan guru-guru se-Indonesia untuk menulisnya, jadi lumayan lengkap isinya. Selain itu di YouTube, saya juga punya banyak karya online, nanti bisa di anak-anak lihatlah, diakses di sana, dan masih banyak lagi. Nah yang terbaru, biasanya setiap hari Sabtu itu aktivitasnya adalah mendampingi sekolah-sekolah dan guru untuk belajar Office 365. Office 365 itu Office terbaru yang dikeluarkan oleh Microsoft. Semuanya kerjanya online. Nah ini channel saya. Nanti kalau anak-anak mau berkunjung, silakan. Saya sudah membuat 2 channel. Ini channel khusus yang saya gunakan untuk pembelajaran nanti ya. Alhamdulillah sudah sekian subscribernya. Kalau anak-anak mau nambah, silakan nanti untuk menambah koleksi saya. Gitu. Kita berbagi. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk di materi yang pertama. Nggak lama ya, insya Allah. Sebelum jam 10.40, insya Allah sudah selesai. Nanti materinya adalah berkenalan dengan kimia. Anak-anak sudah pernah belajar kimia kah waktu di SMP? Belum ya? Kalau di SMP itu dikenal sebagai mata pelajaran IPA. Lah di dalamnya ada fisika, ada biologi, dan sebagian kimia. Apa yang dipelajari di kimia kalau di SMP dulu? Kalau yang saya tahu dari teman-teman pengajar SMP itu, yang pertama ada materi asam basa. Iya, mengenal asam itu apa, basa itu apa, gitu. Kemudian yang kedua tentang zat aditif. Ada MSG, ada rodamin, ada pewarna, dan sebagainya.
Terus yang ketiga, sekilas mengenai atom, ion, dan molekul. Itu katanya. Bener, Arek? Tadi saya nggak pernah ngajar di SMP. Lah, kemudian, waktu sampai masuk di SMA, kimia itu tidak lagi gabung di mata pelajaran IPA, tapi berdiri sendiri. Kenapa kok berdiri sendiri? Kok nggak gabung aja sebelumnya? Ini alasannya banyak. Karena kimia adalah salah satu ilmu pengetahuan alam yang perkembangannya sampai saat ini paling tinggi. Jadi di antara ilmu biologi, fisika, dan kimia, itu yang berkembangnya paling cepat untuk saat ini adalah kimia. Kenapa begitu? Nanoteknologi yang rame-ramenya saat ini berkembang, itu sumbangsi dari ilmu kimia. Makanya kita akan belajar kimia dalam skala yang lebih besar agar yang kita dapatkan jauh lebih baik. Begitu harapannya. Gitu ya anak-anak ya. Kimia itu luar biasa. Kenapa kok harus dipelajari banyak gitu ya? Karena gini, setiap hari kita itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya ilmu kimia. Tidak pernah lepas dari istilah kimia. Tidak pernah lepas dari bahan kimia. Lah apa masing-masing itu nanti dipelajari di sini. Nah, kalau secara teoritis di modul, udah ngakses kah di Google Classroom saya? Udah saya upload juga materi ini, bahwa kimia itu adalah ini, ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat dari suatu zat, dari skala atom hingga skala molekul. Jadi dari hal-hal yang sangat kecil hingga sampai ukuran yang lebih besar. Nah, hal-hal kecil dan besar itu apa maksudnya? Misalnya tubuh kita. Katanya kan kita nggak boleh konsumsi bahan-bahan kimia gitu ya. Kalau kita dengar iklan atau apa. Sebenarnya pernyataan yang kayak gitu itu adalah pernyataan yang kurang benar. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak akan pernah lepas dari ilmu kimia. Kita tidak akan pernah lepas dari bahan kimia. Tubuh kita itu adalah bahan kimia. Kulit, daging, rambut, tulang, semuanya adalah bahan kimia. Segala sesuatu yang kita makan itu juga bahan kimia. Segala sesuatu yang kita minum itu adalah bahan kimia. Bahkan udara yang menunjang kehidupan kita juga termasuk bahan kimia. Jadi, bahan kimia yang ada di alam semesta yang diciptakan oleh Tuhan ini itu jenisnya ada dua. Ada bahan kimia yang berbahaya, ada bahan kimia yang tidak berbahaya. Lah yang tidak boleh kita gunakan adalah bahan-bahan yang berbahaya. Air kan nggak berbahaya kalau jumlahnya kecil. Itu juga bahan kimia kan? Jadi boleh digunakan. Tapi bagaimana bahan-bahan yang berbahaya? Lah itu nanti benar-benar sebisa mungkin harus kita hindari. Masih ingat kasus pembunuhan di Jakarta di kafe kopi itu loh, kopi Mirna, masih ingat ya? Itu membunuhnya juga menggunakan zat kimia berbahaya, namanya adalah cyanida. Jadi kalau kita berhubungan dengan zat yang berbahaya harus dihindari. Masih ingat kasusnya Pak Novel Baswedan, penyidik KPK, yang wajahnya disiram oleh air keras? Nah itu juga sama, yaitu berhubungan dengan bahan kimia, cuma disalahgunakan. Jadi gitu ya, kita mempelajari dua hal, bahan kimia yang berbahaya dan bahan kimia yang tidak berbahaya. Kalau yang berbahaya harus kita hindari, kalau nggak berbahaya berarti kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah di kelas 10 anak-anak, nanti kita kan belajar ini, zat atau materi, gitu ya. Kalau di kimia, zat atau materi itu dikelompokkan jadi dua. Ada zat tunggal, ada campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan campuran itu nanti ada larutan, ada koloid, ada suspensi. Apa masing-masing bagian ini nanti di modul anak-anak bisa lihat. Nanti kita perdalam di pertemuan yang kedua. Apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian
Di mata pelajaran fisika dan biologi, kemarin sudah bahas ini kan? Yang bagian ini? Masalah metode ilmiah. Sudah dibahas lengkap. Fisikanya Gimana, Ban? Kok kecil sekali? Suaranya kecil sekali. Udah dibahas ya metode ilmiah ya? Kalau sudah dibahas di fisika dan biologi, saya tidak akan membahas lebih jauh. Karena nanti kontennya itu sama, penjelasannya sama, bahwa ilmu itu berkembang menggunakan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh ahli-ahli, yang dikerjakan melalui metode ilmiah. Nah, khusus untuk kimia, ini ada pesanan dari Kementerian, dari Dinas Pendidikan, bahwa untuk anak-anak kelas 10 itu sebisa mungkin disampaikan masalah coronavirus 19, COVID-19. Karena ini adalah wabah yang sangat luar biasa, yang menyebabkan kita harus mengubah kegiatan atau aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan belajar. Kegiatan belajar kita yang biasanya harus tatap muka di kelas, sekarang harus berubah menjadi pembelajaran online seperti ini. Harapan saya sih Mbak dan Mas ya, kita itu bisa benar-benar kegiatannya ketemu di kelas, interaksi langsung itu, biar nanti hasilnya lebih maksimal. Tapi kondisi ya terpaksa kita harus kayak begini. Nah, coronavirus itu kan sebenarnya adalah virus yang tidak begitu berbahaya. Kalau orang yang mengidap atau yang terkena, terinfeksi itu tidak memiliki penyakit bawaan. Kalau ada penyakit bawaan, baru virus ini nyerangnya sangat kuat. Nah, di mana asal-usul atau dari mana asal-usul virus ini? Bagaimana proses penyebarannya? Berbahaya tidaknya? Bagaimana cara penanganan? Itu nanti bisa dijelaskan menggunakan metode ilmiah. Jadi nanti anak-anak mungkin yang mengenai struktur dan sebagainya dibahas di biologi. Tapi tugas utama dari saya saat ini adalah bagaimana mengusahakan agar diri kita dan keluarga kita itu bisa terhindar dari virus ini. Itu tugas saya untuk menyampaikan. Ada yang masih suka keluar rumah? Ada yang suka masih ngopi-ngopi, cangkruan di kafe dan sebagainya. Ada yang suka jalan-jalan. Nah, tolong dihindari ya hal-hal kayak begitu, karena nanti akan beresiko terhadap diri kita sendiri. Gini anak-anak, sesuai dengan pesan dari kementerian dan negara dan sebagainya itu, bahwa sebisa mungkin kita meminimalkan untuk keluar rumah. Usahakan belajar dari rumah, kerja dari rumah, dan sebagainya dari rumah. Tujuannya apa sih? Itu adalah untuk memutus rantai penyebaran virus ini. Semakin banyak orang kontak satu sama lain, kita kan tidak tahu kondisi orang lain kan ya, itu akan memungkinkan persebaran itu menjadi lebih cepat. Jika kita memutus siklus itu dengan cara tidak bepergian, tidak kontak dengan orang lain, maka nanti persebarannya akan segera selesai. Dan misalkan kalau kita sudah terlanjur keluar dari rumah, apa yang dilakukan? Ya usahakan kalau keluar rumah itu menggunakan alat pelindung diri atau APD itu. Minimal masker lah yang dipakai. Atau pakai face shield, pelindung wajah. Kalau harus terpaksa keluar, ojo lama-lama lah di luar. Urusan selesai, segera pulang. Terus sebelum masuk rumah, usahakan untuk cuci tangan. Baju segera dicuci, terus segera mandi. Itu untuk menjaga kebersihan kita. Adakah yang di rumahnya sudah punya itu, poster-poster ditempel untuk pencegahan coronavirus? Mungkin di depan rumahnya gitu? Ada. Ada. Kalau nggak ada di rumah, kan perumahan, yang di perumahan. Atau di jalan perumahan. Ada ya. Karena itu masuk bagian tugas kita hari ini. Jadi anak-anak harus mencari poster yang berhubungan dengan pencegahan virus corona ini. Nanti ditempel di tugas, nanti diupload untuk tugas yang pertama.
Nah, sebenarnya seandainya kita pembelajarannya bisa dilaksanakan secara langsung dan ketemu di sekolah, kita akan belajar bagaimana membuat alat pelindung diri. Ada 3, Mbak, yang saya rencanakan buat itu. Yang pertama adalah kita akan belajar membuat face shield atau pelindung wajah. Nah, pelindung wajah ini bisa kita buat dari plastik bekas botol minuman, terutama minuman bersoda yang plastiknya sangat bagus, yang ukuran 1 liter atau 1,5 liter. Itu bisa dipakai facial, buat sendiri maksudnya gitu. Yang kedua, itu saya pinginnya membuat desinfektan. Nanti kita buat bersama-sama, bisa digunakan di sekolah, bisa digunakan di rumah, agar bisa membunuh bakteri dan virus yang ada di sekitar kita. Nah, cara membuat desinfektan itu mudah. Kalau anak-anak mau nulis, silakan dicatat, karena hari ini memang materinya kayak gitu. Kita nggak masuk di ilmu kimianya. Untuk membuat desinfektan yang digunakan sebagai obat pel atau disemprotkan ke pagar, itu mudah sekali. Murah sekali. Dicatat ya, kalau perlu. Yang pertama adalah karbol. Karbol itu yang biasa dipakai untuk ngepel lantai. Itu yang diperlukan. Yang kedua adalah pemutih baju. Agent. Kalau pemutih baju ya bisa pakai Baiklin, bisa pakai Proclean dan sebagainya itu. Jadi kok nyebut merek ya. Kalau yang karbol itu nanti bisa menggunakan Wipol dan sebagainya, itu bisa. Yang kadar desinfektannya tinggi. Cara membuatnya begini. 1 liter pemutih, 1 liter karbol dicampur dengan 33 liter air. Itu cara membuatnya. Nah, nanti itu diaduk, bisa dipakai. Yang jadi catatan penting adalah 1. Usahakan desinfektan yang kita buat tidak bersentuhan langsung dengan kulit kita. Itu pesan saya. Kalau bersentuhan dengan kulit kita, karena di situ ada pemutihnya, khawatirnya menyebabkan iritasi, panas. Kemudian, waktu menyemprotkan atau mengusahakan memakai masker. Karena antara pemutih dan karbol itu ada reaksi kimianya yang bisa melepaskan gas klorin. Nah, gas klorin ini itu sifatnya adalah beracun. Kalau kita menghirupnya terlalu banyak, gas klorin ini nanti kita bisa keracunan, bisa pingsan di tempat kalau terlalu banyak. Misalkan kita sudah terlanjur menghirup dan sebagainya, untuk penanganannya sederhana. Minum air putih sebanyak-banyaknya, atau minum susu segar. Jadi anak-anak biasakan ya, kalau habis praktek kimia, habis berhubungan dengan bahan-bahan kimia yang nggak enak baunya, itu segera minum susu. Itu tujuannya untuk menetralkan racun agar tidak mengendap di tubuh kita. Nah, itu desinfektan. Nah, yang ketiga, yang ingin saya jelaskan detail adalah mengenai ini, Mbak. Hand sanitizer. Ada yang sudah buat di rumah hand sanitizer? Saya, Mister. Buat sendiri apa beli, Mas? Buat sendiri. Buat sendiri. Alhamdulillah. Ada yang beli? Banyak ya. Nah, nanti setelah pertemuan ini, saya harap semuanya bisa membuat sendiri. Karena bahannya pun mudah didapat dan murah. Sekarang itu murah sih. Hand sanitizer itu jenisnya ada 2. Ada yang gel, ada yang cair. Spray, nama lainnya. Untuk hari ini, yang saya jelaskan pertama adalah yang spray dulu ya, yang cair dulu. Boleh dicatat bahannya. Untuk membuat hand sanitizer cair, bahan utamanya adalah alkohol 96%. Sudah? Yang kedua,
H2O2 3%. Hidrogen peroksida 3%. Yang ketiga adalah gliserin. Gliserin. Nanti bahannya akan saya upload di Google Classroom. Nanti bisa dilihat di sana. Alkohol itu fungsinya adalah untuk membunuh bakteri, untuk menghancurkan protein dari virus. Terus kalau peroksida itu untuk membunuh spora jamur. Kalau gliserin itu untuk menjaga kelembapan kulit, itu bisa diganti dengan gel lidah buaya. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa alkoholnya kok 96% gitu ya? Kok bukan yang 70%? Kalau alkohol 70% yang kita gunakan, dicampur dengan bahan-bahan tadi, itu nanti kadar akhirnya akan turun. Tidak sampai 60%. Kalau alkoholnya nggak nyampe 60%, itu nanti kalau digunakan sebagai desinfektan, kurang efektif. Jadi nggak enak makainya. Jadi yang disarankan adalah alkohol 96%. Perbandingannya berapa untuk membuat? Alkohol yang diperlukan adalah 833 mili. Silakan ditulis, 833 mili. Peroksidanya 42 mili. Gliserinnya 15 mili. Kemudian ditambah air bisa air mineral, bisa air matang, hingga volumenya 1 liter. Berarti air yang ditambahkan itu sekitar 100 sampai 150 mili ya, airnya yang ditambahkan. Lalu nanti diaduk, terus didiamkan selama 72 jam. Kalau nanti tidak bau, berarti hand sanitizer itu bisa dipakai. Tapi kalau bau, ya jangan dipakai, karena ada bakteri yang tumbuh di situ. Nah, itu untuk mengetahui bakteri tumbuh dan tidaknya. Nanti kalau sudah 72 jam, anak-anak bisa nambah itu. Nambah pewarna bisa, ditambah pewanginya bisa, terserah wis, kalau itu pilihannya anak-anak. Pakai aroma buah apa ya? Buah nanas boleh. Bunga kenanga boleh. Bunga kecubung juga boleh. Atau bunga desa juga boleh gitu ya. Baiklah, itu untuk yang spray. Nah, sekarang untuk yang cair. Kalau yang cair, yang spray cair lah powder ya. Yang kedua adalah yang gel. Nah, untuk yang buat gel ini, prosesnya agak lama, anak-anak. Membutuhkan waktu sekitar 20 sampai 30 menit. Bahannya, ditulis ya bahannya ya, yang gel ya. Alkohol 96%, sama bahannya. Yang kedua, karbomer. Tulisannya apa ya? Tak tulisan di bawah ya, di sini ya. Karbomer. Terus yang ketiga TEA, tetraetilamin, sama gliserin. Nah, ini yang diperlukan. Satu lagi tadi utama alkoholnya ya. Bahannya 4. Karbomer TEA itu belinya di toko kimia, harganya murah. 1 gramnya 1.000. Itu murah sekali. Cara pembuatannya ada 2 langkah. Langkah pertama adalah membuat gel Indo. Nah, ini yang butuh waktu nih buat gel Indo. Bagaimana membuat gel Indo? Nanti untuk membuat gel Indo ini sebanyak 5 gram karbomernya. Terus dari karbomer 5 gram itu nanti ditambah air. Airnya 30 mili. Air mineral ya. Terus ditambah 210 alkohol. Ini silakan diaduk sampai benar-benar menyatu. Karena apa? Karbomer itu sebenarnya sulit larut di dalam air. Juga sulit larut di dalam alkohol. Kita paksa sedikit untuk larut. Jadi ngaduknya agak lama.
Kalau ini sudah bercampur sempurna, sudah membentuk gel, itu nanti ditambah ini. Ditambah 5 ml TEA. Nanti diaduk lagi sampai rata. Hingga terbentuk gel yang sangat bagus. Kalau di YouTube saya itu sudah ada tutorialnya. Nanti anak-anak bisa lihat di YouTube tadi ya. Untuk membuatnya. Nah, kalau ini udah jadi, nanti ambil ini. 35 gram gel Indo. Ini namanya adalah gel Indo. Jadi yang diperlukan berapa? 35 gram. Kemudian tambah dengan 750 ml alkohol. Itu. Terus ditambah lagi dengan sekitar 210 ml air. Nanti ini diaduk. Ngaduknya tuh agak lama, sekitar 20 menit baru jadi, hingga membentuk gel. Jadi nanti kalau ini diaduk, lama-lama akan membentuk gel. Kalau gelnya sudah terbentuk, itu nanti boleh ditambahkan gliserin. Gliserinnya cukup 50 ml. Nah, jadi nanti di sini ditambah gliserin 50 ml. Ini resepnya, kalau saya mencari nggak ada nih, resep saya sendiri untuk menghasilkan karya ini. Nah, kalau sudah sampai aduk, nanti akan terbentuk gel. Yang kemarin datang ke SMA BSS, di lobby, itu kan ada hand sanitizer ya, itu buatan saya. Jadi produknya kayak gitu hasilnya. Jadi ngejelnya bagus, enggak, lengketnya sedikit, lengket itu akibat karbomer, karena pembentuk gel itu pasti ada lengketnya. Itu enggak jadi masalah. Terus, didiamkan juga selama 72 jam, ditunggu ada bau apa tidak. Kalau tidak ada bau, berarti ini boleh dipakai. Terus, nanti boleh ada tambahannya, boleh dikasih pewarna, boleh dikasih pewangi. Biasanya kalau saya pakai warna hijau biar segar, pewanginya pakai lemon. Beli di toko parfum itu loh, 1 mili kan cuma 2.000. Untuk 1 liter hand sanitizer itu cuma butuh 4 tetes aja pewanginya, udah sangat wangi. Nah, jadi hemat. Nah, kenapa kok ini sasar ke anak-anak? Karena gini, di awal-awal pandemi, yang pesen ke saya itu jumlahnya banyak, Mas. Bisa sampai 50 liter, bisa sampai 30 liter itu kalau pesan. Jadi nanti kalau ada yang pesen kan anak-anak bisa buatkan maksudnya gitu loh. Nggak harus saya semua yang buat. Kan lumayan gitu ya. Alkohol sekarang murah, 35.000 per liter. Kalau dulu sampai 80.000 per liter. Jadi untuk modalnya juga sedikit. Baik, karena ada pertanyaan, ini udah selesai untuk materi kimianya. Hari ini memang kita fokusnya di sini, yaitu mengenalkan bagaimana cara menanganan atau menghindari dari penyebaran COVID-19 yang dititipkan di mata pelajaran kimia. Kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Boleh, tanya apapun boleh. Siapa tahu saya bisa jawab. Loh, nggak ada yang tanya. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita baru ketemu 2 minggu lagi. Lama loh ketemu lagi. Mau ketemu silakan tanya-tanya. Gini ya. Nanti silakan ada yang kontak saya, yang di nomor telepon nanti, biar kita bisa berkomunikasi. Mana ya tadi kontaknya? Ini. Kecil ya. Boleh nulis nomornya. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan ke saya, PM ke saya, enggak apa-apa. Atau datang ke rumah saya juga enggak apa-apa. Kalau rumahnya dekat Saudi aja. Baik anak-anak, kalau nggak ada pertanyaan, untuk hari ini kita selesai. Kita ketemu lagi minggu depan. Atau kontaknya tak ketik di chat dulu ya. Nanti siapa tahu ada yang nyimpen.
Itu kontak saya, sudah saya ketik di chat, bisa diakses. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini kita tutup. Tutup ya. Menengkap betul ya. Baik, semoga bermanfaat untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisinya. Minimalkan untuk keluar rumah. Kalau keluar harus menggunakan APD. Sebisa mungkin kita menghindari keramaian agar terhindar dari virus Corona 19. Sukses selalu untuk anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mister. Terima kasih, Mister.